Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Lanjut ke pertarungan King Sui. Manifestasi armor binatang iblis. Pedang langit. Teriak Tian Jiange. Dia menggunakan manifestasi armor binatang iblis, dan meskipun manifestasi armor binatang iblisnya berada pada bentuk kedua, itu bukanlah apa yang dilihat King Sui sebelumnya. Meskipun memiliki cahaya yang menyala, itu lebih material dan berwarna putih keperakan. Bahkan pedang langit yang dia pegang memberikan perasaan seolah-olah dia telah turun dari surga. Dia memiliki aura yang luar biasa, terlebih lagi niat membunuhnya itu sangat kontradiktif dan auranya jauh lebih kuat dibandingkan dengan yang sebelumnya. King Sui tidak berani lengah. Dia mengeluarkan pedang biduknya dan mengaktifkan manifestasi Demonic Beast Armor. Manifestasi armor binatang iblis King Sui adalah warna emas dan tampak sangat tebal. Ini membentuk perbedaan yang sangat mencolok terhadap bentuk putih keperakan Tian Jiange. Siu, kali ini Tian Jiange menyerang lebih dulu. Dengan kecepatan yang jauh lebih cepat dari sebelumnya, bayangan pedang tajam melesat ke arah King Sui dengan sekejap. Rasanya seperti angin musim semi dan gerimis halus, sunyi dan tak beraturan. Pedang emas. King Sui mengangkat kepalanya juga dan menyerang dengan pedang emas dalam teknik pemurnian ilahi 5 elemennya. Duar. Kedua senjata bentrok satu sama lain. Tian Jiange langsung melesat sekali lagi, membawa banyak bayangan pedang untuk membentuk jaring besar, meliputi langit di sekitarnya. Segel gelombang awan pasang surut. Kelang. King Sui mengangkat pedang biduknya, hamparan lautan muncul di sekitar mereka, menghalangi bayangan pedang yang datang dari segala arah. Gelombang mengerikan. King Sui mengangkat tangannya sekali lagi dan banyak pusaran air besar muncul. Wosh! Pusaran air hitam pekat memancarkan kekuatan menelan yang menakutkan, seolah-olah mereka akan menyerap seluruh langit. Langkah naga jelajah. Siu. Di tengah lautan yang penuh bahaya, King Sui adalah naga besar yang berguling, maju dengan kekuatan misterius dan berlari menuju Tian Jiange. King Sui masih memiliki beberapa keberatan. Dia tidak ingin membunuh Tian Jiange, dia juga tidak ingin membiarkan dia merasa benar-benar terhina. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk menunda pertarungan sementara karena dia tidak ingin menjadi sasaran orang-orang dari Akademi Rahasia Surga. Jika dia bisa membuatnya sedemikian rupa sehingga tidak membawa penghinaan kepada Tian Jiange sementara dia masih bisa menang, dia percaya bahwa Tian Jiange tidak akan membiarkan orang-orang dari Akademi Rahasia Surga menemukan masalah dengannya. King Sui tidak takut pada orang-orang seusianya, tetapi ada terlalu banyak ahli di Akademi Rahasia Surga. Jika beberapa dari mereka datang dan berurusan dengannya, dia mungkin harus hidup seperti seorang buronan. Kekuatan pedang langit, teriak Tian Jiange. Wosh! Duar! Melihat bahwa King Sui dapat dengan mudah menangkis pedang jaring langitnya, dia tahu bahwa King Sui memiliki penguasaan energi roh yang hebat. Dia mengangkat pedang langitnya yang dengan cepat tumbuh lebih besar, memancarkan nuansa kuno. Seolah-olah ini adalah pedang besar kuno, yang turun dari surga. King Sui menggerakkan pedang biduknya, mengayunkan pedang sebagai tangannya. Tongkat setan Buddha berlian. Kelang. Wosh! Tongkat ilahi emas besar yang seperti pilar surgawi muncul di udara. Itu emas berkilau dan ada banyak gambar Buddha kuno. Itu memancarkan kekuatan yang luar biasa. King Sui sendiri sedikit heran untuk berpikir bahwa tongkat setan Buddha Intan sekarang telah mencapai tingkat dan kehebatan seperti itu. Dia tidak akan pernah mengharapkan ini sejak awal. Hanya ketika seseorang kuat, barulah orang itu dapat melepaskan kehebatan teknik bela diri hingga yang terbesar. Kemarahan pedang langit. Pedang putih besar Ki lebih kuat dan menebas ke arah King Sui. Cahaya perak meliputi King Sui.
Buom! Suara benturan keras terdengar. Itu adalah suara yang dalam yang akan menyebabkan dunia bergetar, seperti saat dua blok gunung berbenturan bersama. Segala sesuatu di sekitarnya menghilang. Tian Jiange mengayunkan pedang panjang di tangannya. Solar Truki, Wash. Pedang panjang berwarna putih keperakan dan manifestasi armor binatang iblisnya tiba-tiba berubah menjadi merah. Dia tampak seperti matahari kecil yang terik. Pedang api sejati surya. Klang. Alasan Tian Jiange bisa mencapai level kultivasinya pada usia yang begitu muda adalah karena dia mengolah Solar True Fire Art yang kuat, pedang merah Qi yang kuat yang panjangnya lebih dari 10 meter meledak. Dum! Ledakan kekuatan kekerasan menebas ke arah King Sui. Kecepatannya secepat percikan api. Gunung 9 Benua. Buomim. Dengan satu pikiran, Gunung 9 Benua muncul di depan King Sui dan menghantam Tian Jiange sambil memblokir ledakan Solar True Fire Sword Qi. Dengan sekejap, posisi 9 istana yang mendalam memungkinkan King Sui untuk langsung muncul di dekat Tian Jiange. Dia mengangkat pedang biduknya. Level pertama dari Xuan Tian Seal. Yang mengejutkan King Sui adalah kali ini, platform perak jauh lebih besar dari sebelumnya. Itu adalah cahaya perak yang berkilauan dan cahaya perak meliputi Tian Jiange. Mungkin karena peningkatan besar pada energi rohnya kali ini, kehebatan segel Xuan Tian tampaknya menjadi jauh lebih kuat. Solar Truki. Solar Truki di Tian Jiange memancarkan dengan keras dan meniadakan kemampuan tingkat pertama dari Xuan Tian Seal untuk mengurangi kecepatan dan reaksi. King Sui tidak menganggap ini aneh. Itu karena ketika dia menggunakan energi rohnya, tidak ada pengungkapan bentuk Buddha. Oleh karena itu, energi roh yang dia keluarkan sekarang tidak terlalu menakutkan. Namun, kehebatan 9 benua gunung telah ditampilkan. Buom! Gunung 9 benua pecah menuju Tian Jiange. Kehebatan 13.000 awan sangat luar biasa. Setidaknya, Tian Jiange dikirim terbang. Gunung 9 benua memiliki serangan perisai yang kuat dan meskipun Tian Jiange sangat kuat, kekuatannya mungkin hanya sedikit lebih tinggi dari 10.000 nimbus. Jika dia menggunakan Solar True Fire Sword Qi, kekuatan bertarungnya akan melebihi 10.000 nimbus. Namun, kehebatan serangan perisai Gunung 9 benua masih sangat kuat. Selain itu, kali ini, Tian Jiange tidak memiliki cukup waktu untuk mempersiapkan pertahanan. Solar True Fire, nyala api. Wash! Sebuah sinar bersinar di mata Tian Jiange dan sinar merah di tubuhnya bersinar jauh lebih terang dari sebelumnya. Pedang merah besar menebas Gunung 9 benua. Beng! Kali ini, Gunung 9 benua didorong mundur. King Sui tahu bahwa jika bukan karena dia memiliki peningkatan kekuatan yang luar biasa, dia tidak akan bisa berurusan dengan Tian Jiange. Dia seharusnya hampir tidak dianggap sebagai master negara tingkat 3 atau bisa dikatakan hanya master negeri tingkat 2. Kemampuan seseorang tidak diukur hanya dengan nilai seseorang saja dan tidak perlu seseorang menjadi kelas tertentu jika mereka memiliki tingkat kekuatan tertentu. Level adalah sesuatu yang harus dilihat dari gambaran umum. Misalnya, master negeri tingkat 2 harus memiliki kekuatan, pertahanan, kecepatan, energi roh, alam, daya tahan yang diperlukan. Rock Smite, Duar. Pedang biduk menampar pedang gelombang ketujuh di Gunung 9 benua. Dampak dari pukulan ini, selain kontrol kehebatan Gunung 9 benua melalui pikirannya, Gunung 9 benua menabrak Tian Jiange dengan kekuatan yang menakutkan. Buom! Pada saat ini, wajah Tian Jiange tampak agak pucat karena dia memberikan perasaan tidak berdaya. Tian Jiange menyipitkan mata dan dengan beberapa kilatan, aliran pedang merah Qi menghantam Gunung 9 benua. Pada saat yang sama, dengan lambaian tangannya, monster iblis besar yang memancarkan api muncul tepat di sebelahnya. Binatang iblis ini berukuran sekitar 100 meter dan memancarkan api dari tubuhnya. Itu tertutup sisik dan tampak seperti banteng. Itu memiliki 2 tanduk besar di kepalanya dan memuntahkan api dari hidungnya sepanjang lebih dari 10 meter. 3 binatang surya primordial.
Binatang besar yang memancarkan api ini memiliki aura yang lebih kuat dari Tian Jiange. Setelah datang ke benua kerbau barat, binatang iblis King Sui sementara tidak berguna. Itu sama untuk yang lainnya. Pada level mereka, kultivator hebat cenderung memiliki binatang iblis yang lebih kuat. Meskipun itu mungkin tidak sebanding dengan manusia, dalam pertempuran, itu tidak akan lebih lemah dari kultivator manusia. Ini adalah bakat mereka. Selain itu, binatang iblis memiliki umur yang jauh lebih lama daripada manusia. 3 binatang surya primordial adalah binatang iblis yang kuat dari zaman kuno. Mereka memancarkan api di tubuh mereka dan memiliki sisik untuk baju besi. Pertahanan kuat mereka menyebabkan mereka tak terkalahkan. 3 api surya adalah nyala api yang menakutkan yang memiliki level yang sama dengan api emas dan api li, salah satu api yang paling kuat. 3 api surya yang eksplosif adalah salah satu yang ekstrim dan merupakan kekuatan yang mampu menghancurkan segalanya dan bahkan akan menerangi air. 2 tanduk api besar dan anggota badannya yang tebal dan berotot memberikan kekuatan fisik yang menakutkan juga. Ia bahkan akan mampu menembus gunung atau menghancurkannya. Pergilah. King Sui mengendalikan gunung 9 benua dan mengirimkannya ke arah 3 binatang surya primordial. Beng. Apa yang membuat King Sui tercengang adalah bahwa kekuatan 13.000 awan hanya bisa menyebabkan binatang besar ini bergetar. Itu bahkan tidak bisa menghentikan binatang itu di jalurnya. Kekurangan terbesar dari 3 binatang surya primordial adalah kecepatan. King Sui membentuk jejak dengan tangannya. Pengungkapan bentuk Buddha, mata sejati Buddha, segel gelombang awan pasang surut, gelombang mengerikan, air bertentangan dengan api. King Sui merasa bahwa dia harus bisa membatasinya seperti ini. Di lautan, 3 binatang surya primordial seperti keberadaan yang unik melesat di sekitar dan bahkan segel gelombang awan pasang surut hanya bisa berhenti sebentar. 9 gelombang telapak Buddha emas agung. Kurungan. Wung. King Sui melakukan gelombang ke-7 dari 9 gelombang telapak Buddha emas besar lagi, bentuk teratai dengan kekuatan yang bahkan lebih besar. Itu berhasil mengurung 3 binatang surya primordial. King Sui kemudian menggeser pedang ke tangan kirinya dan mengayunkannya sekali lagi. Gelombang ke-7 dari telapak Buddha emas agung. Mengangkat langit sendirian. Buom. Mou. Kali ini, apa yang King Sui lepaskan adalah kecakapan menyerang gelombang ke-7 dari telapak Buddha emas besar. Dum. Kekuatan luar biasa yang menampar Triprimordial Solar Beast menyebabkannya mengeluarkan banyak darah dan banyak aspek pada armor skalanya dihancurkan. Kehebatan serangan ini terkonsentrasi dengan semua energi roh ki teknik penguatan kuno. Seberapa kuat itu? Itu menyebabkan 3 binatang surya primordial terluka parah dan inilah ketika King Sui tidak mendapatkan peluang 20% untuk memiliki kekuatan menyerang 2 kali lipat. Kalau tidak, itu mungkin sudah mati. Tian Jiange tercengang. Kekuatan macam apa ini? Jika serangan ini mendarat padanya, bagaimana dia bisa memblokir? King Sui tidak terburu-buru untuk menyerang lagi. Dia sedang menunggu Tian Jiange untuk mengungkapkan pendiriannya. Saya telah kalah. Setelah sekian lama, Tian Jiange menghela nafas lembut, menunjukkan kepahitan yang tak bisa disembunyikan di wajahnya. Tidak ada salahnya kalah. Itu adalah sesuatu yang selalu dialami oleh setiap kultivator. Hanya saja ada banyak cara untuk mengakui kekalahan. Bahkan jika Anda kalah, jangan kalah dalam hal moral, jangan kalah dalam hal semangat, dan jangan kalah dalam hal kemauan. King Sui berbicara dengan tenang. Ada perbedaan antara aku kalah dan aku mengaku kalah. Apa yang dikatakan Tian Jiange adalah aku kalah dan bukan aku mengaku kalah. Aku ingin tahu apakah kamu bisa menerima kata-kata yang aku ucapkan sebelumnya. Tian Jiange berkata dengan lembut. Teman dibuat dengan hati. Jika Anda memperlakukan saya sebagai seorang teman, secara alami saya akan memperlakukan Anda sama. King Sui tersenyum dan berkata dengan tenang. Baiklah. Aku akan memperlakukanmu sebagai teman. Aku merasa kita akan bertemu lagi. Lain kali kita bertemu,
Kita akan berteman. Tian Jiange menangkupkan tinjunya ke arah King Sui, memanggil kembali Tri Primordial Solar Beast yang terluka parah dan kemudian berbalik untuk pergi. Tian Jiange pergi tanpa sepatah kata pun. Hasil ini sangat mengejutkan semua orang karena sekarang banyak yang tahu bahwa Tian Jiange adalah murid elit Akademi Rahasia Surga. Seorang murid elit dari akademi yang kuat benar-benar dikalahkan oleh orang yang tidak dikenal begitu saja. Sebelum Tian Jiange pergi, dia bahkan tidak melirik ke arah pangeran ketiga. Di matanya, pangeran ketiga tidak pernah menatapnya. Dia tidak punya pilihan selain membuat kesepakatan dengannya sekali di masa lalu untuk alasan khusus. Dia setuju untuk membantunya kali ini dan akan mencoba yang terbaik meskipun hasilnya. Kali ini, dia memang mencoba yang terbaik tetapi meski begitu, dia kalah. Persis seperti yang dikatakan pemuda bernama King Sui. Kegagalan tidak menakutkan. Setiap pembudidaya yang kuat telah bangkit kembali dari kegagalan yang tak terhitung jumlahnya sebelum mereka naik ke posisi mereka sebagai pembudidaya yang kuat. Putaran pertandingan ini telah memungkinkannya untuk benar-benar memahami bahwa ada gunung di luar gunung dan langit di luar langit. Memang ada terlalu banyak ahli tertutup. Petapa kecil bersembunyi di antara ladang, sedangkan petapa sedang bersembunyi di antara hutan dan petapa besar bersembunyi di antara kota-kota. Semua ini berarti satu hal, para petapa yang kecewa dengan masyarakat manusia dan memilih untuk bersembunyi di hutan hanyalah petapa di permukaan. Mereka yang benar-benar dapat mencapai keadaan tidak sadar akan batas antara diri sendiri dan dunia luar adalah orang-orang yang dapat menemukan kesenangan dengan tenang sendirian di tengah-tengah kebisingan dan gangguan di kota-kota dan kekaisaran yang paling sekuler. Ini karena mereka hanya dapat benar-benar hidup secara spiritual di tingkat lain dengan hidup dalam pengasingan di kota dan kerajaan. Orang-orang yang cakap ingin mengandalkan lingkungannya untuk melupakan urusan dunia dan karenanya menjauhkan diri dari dunia. Itulah petapa kecil. Orang-orang yang benar-benar mampu akan memilih untuk bersembunyi di antara hantu rakyat jelata karena disinilah tempat individu-individu berbakat bersembunyi. Seperti itu adalah seorang petapa medium. Hanya yang terbaik dari yang terbaik yang akan memilih untuk bersembunyi di semua lapisan masyarakat. Meskipun mereka mengelilingi diri mereka dengan politik yang berteriak-teriak, mereka mampu menyembunyikan kebijaksanaan mereka dengan kebodohan, dan memperlakukan segala sesuatu dengan ketidakpedulian. Seperti itu adalah petapa sejati. Mungkin kali ini dia harus berterima kasih pada pemuda ini. Jika prestasinya dalam seni bela diri pernah menjadi fokus perhatian di masa depan, pertempuran hari ini memainkan peran yang sangat besar dalam hal itu. Itu telah mengubah seluruh mentalitasnya. Mungkin inilah titik balik dalam hidupnya. Sekarang Tian Jiange telah pergi, King Sui juga menghela nafas lega di dalam hatinya. Dia tidak takut, dia hanya tidak ingin dipaksa pergi. Adapun klan Yan, mereka akan baik-baik saja selama mereka menang. Klan Yan cukup kuat dan bangsawan harus menepati janji mereka juga. Selain itu, Yan Jinyu juga berasal dari Akademi Rahasia Surga. Ketika orang tua itu menyatakan kemenangan King Sui dan Yan Clan, senyum bahagia terlihat di wajah orang-orang Yan Clan sementara wajah orang-orang Yu Clan memucat bersama dengan pangeran ketiga. Pangeran ketiga memelototi King Sui, berharap dia bisa langsung membunuhnya 100 kali dengan tatapan mematikannya. Sayang sekali dia tidak bisa. Tak lama kemudian, ekspresi wajahnya kembali normal, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tapi dia melihat ke arah pangeran keempat. Melihat pria yang saat ini hanya memiliki senyuman kecil di wajahnya, kebencian yang kuat sekali lagi memenuhi hatinya saat dia mengertakkan gigi. Di antara keluarga kerajaan, putra mahkota dan putri tertua adalah yang paling misterius, bahkan diikuti oleh pangeran keempat ini, yang tampaknya lebih unggul darinya. Ini membuatnya merasa sangat tidak menyenangkan di dalam hatinya, jadi dia berpikir untuk mengendalikan kota Yan melalui ini, sebagai dasar untuk perkembangan masa depannya. Ketika lelaki tua itu menyatakan pemenangnya, King Sui pergi dari arena. Setelah melihat banyak ekspresi tercengang di antara klan Yan, dia tertawa,
aku sudah memberitahumu bahwa peluangku untuk menang lebih tinggi dari orang itu. Kamu benar-benar tertutup. Yan Yuyin menatap King Sui dengan pandangan aneh dan berkata. Yan Jinyu memandang King Sui dengan senyum kecil. Senyuman di wajahnya sangat hangat. Sepertinya pergi ke Divine Weapon Street hari itu adalah langkah terbaiknya. Klan Yan sangat senang. Orang-orang di sekitarnya semakin gaduh, tidak diragukan lagi berbicara tentang betapa mengesankannya King Sui. Untuk dapat mengalahkan murid elit Akademi Rahasia Surga, menurut kalian semua dia siapa? Untuk dapat mengerahkan dirinya untuk klan Yan, dia setidaknya harus menjadi teman klan Yan. Saya tidak berpikir dia hanya teman mereka. Saya mendengar bahwa dia telah mengusulkan pernikahan dengan dua orang yang merindukan dari klan Yan. Omong kosong apa itu? Saya tahu pemuda ini memiliki hubungan yang sangat dalam dengan putri ketujuh sedangkan putri kelima adalah tunangan dari putra tertua klan Yan. Karena alasan inilah pemuda itu membantu klan Yan untuk putri ketujuh. Bagaimana Anda tahu bahwa adik laki-laki dari istri saudara laki-laki dari suami dari saudara perempuan bibi ketujuh saya, dari saudara perempuan laki-laki dari suami adalah teman biasa dari pemuda ini. Mereka minum bersama dari waktu ke waktu. Aku cukup dekat dengannya, jadi dia mengatakan itu padaku. Di sisi lain, Yan Dinglang dan yang lainnya sangat pucat. Apa yang menunggu mereka adalah hukuman yang menghancurkan dari hukum klan mereka. Karena kemenangan klan Yan, tidak mungkin pangeran ketiga melangkah membela mereka. King Sui dan Yan Yangchi sudah pergi bersama orang lain. Adapun masalah antara Yan Clan dan Yu Clan, secara alami akan diselesaikan oleh Yan Dingtian dan orang-orang dari asosiasi penatua tertinggi Yan Clan. Pada saat yang sama, putri kelima dan putri ketujuh juga pergi. Namun, pangeran keempat tidak pergi. Apakah kalian melihat itu? Putri ketujuh dan putri kelima pergi bersama. Orang yang tadi mengatakan, sedikit dengan sombong. Mereka kembali ke Vireclute Blacksmith Store tapi sudah tutup. Saya juga khawatir bahwa klan Yan akan kalah lebih awal, tetapi saya tidak tahu Anda benar-benar mengesankan. Putri kelima berkata dengan malu-malu kepada King Sui setelah beberapa dari mereka tiba di toko pandai besi. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ini hanya menunjukkan bahwa Anda dan saudara Yan sangat mencintai, ucap King Sui sambil tersenyum. Putri kelima merasa aneh bahwa pria ini tampaknya dapat berbicara dengan sangat alami kepadanya. Kata-kata seperti itu jarang didengarnya. Tidak banyak orang yang bisa berbicara dengannya seperti ini, apalagi bersikap sealami ini. Ini baru saja membuktikan bahwa pria ini memiliki banyak pengalaman. Saya berjanji kepada Anda bahwa jika Anda menang, saya akan menyetujui satu syarat dari Anda. Selama itu dalam kemampuan saya. Ketika putri ketujuh mengatakan ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa itu mungkin terdengar terlalu ambigu, jadi dia tidak bisa bereaksi tepat waktu. Dia sedikit khawatir sekarang dan sedikit terdiam karena wajah cantiknya tiba-tiba sedikit memerah. Ini membuat King Sui suram. Seharusnya ini apa? Rayuan. Putri ketujuh selalu memiliki sikap yang tenang dan anggun. Dia berpakaian lengkap dengan gaun phoenix dan sangat cantik, awet muda dan memiliki aura bangsawan di sekelilingnya. King Sui sedikit mengalihkan pandangannya dan kemudian tersenyum. Kamu benar-benar setuju dengan satu syarat dariku? Tentu saja, saya secara alami akan menepati kata-kata saya. Ada syarat apa? Asalkan masih dalam kemampuanmu, ucap King Sui tersenyum menggodanya. Putri ketujuh ragu-ragu. Dia bahkan tidak berani menatap mata King Sui. Siapapun bisa tahu bahwa dia sedang mengalami konflik saat ini. Ya, selama itu adalah sesuatu yang bisa saya lakukan, saya menyetujuinya. Ketika putri ketujuh mengatakan ini, dia menghela nafas lega. Yan Jinyu sepertinya memiliki perasaan yang berbeda dan dia tidak tahu mengapa. Dia yakin bahwa dia hanya memperlakukannya sebagai adik laki-laki dan tidak memiliki perasaan lain padanya. Tapi entah kenapa, ada sesuatu yang terasa sedikit aneh sekarang. Ini adalah mentalitas sehingga jika King Sui adalah adik laki-lakinya, dia adalah miliknya.
Jika dia memberikannya kepada orang lain, tentu saja dia akan merasa tidak nyaman. Ini juga seperti bagaimana seorang ibu menyaksikan putranya menikah. Meskipun dia akan bahagia, terkadang dia masih merasa sedikit aneh ketika melihat putranya mencurahkan semua perhatiannya kepada istrinya. Semua ini normal. Saya ingin Anda membantu saya menemukan seseorang. Sister Yuyin tahu detailnya. Saya ingin menemukannya secepat mungkin. Jadi karena Anda menawarkan untuk membantu saya, tolong bantu saya menemukannya, ucap King Sui sambil tersenyum. Putri ketujuh merasa sangat aneh sekarang di dalam hatinya. Dia tidak tahu apakah dia kecewa atau bahagia. Meskipun dia takut bahwa dia akan membuat permintaan yang tidak pantas, dia agak berharap dia melakukannya. Begitulah sifat manusia. Tindakan King Sui telah membuatnya yakin akan perasaan positifnya padanya. Itulah mengapa dia memiliki pemikiran seperti ini. Dia memutar matanya ke arah King Sui tanpa berkata-kata. Siapa yang ingin kamu temukan? Saya akan mencoba yang terbaik untuk membantu Anda. Dia bertanya dengan senang. Istriku, saya memiliki lukisan dirinya dengan saya. King Sui memiliki cukup banyak lukisan di Chen di tangannya saat dia mengambil satu dan menyerahkannya kepada putri ketujuh. Putri ketujuh juga terkejut ketika dia mendengar bahwa dia sedang mencari istrinya. Begitu dia melihat kecantikan tak tertandingi di lukisan itu, dia tidak bisa menahan untuk menyanyikan pujian untuk kecantikannya. Wanita di lukisan itu bahkan membuatnya merasa sedikit rendah diri. Tidak heran pria ini tidak tertarik padanya. Sejujurnya, baik Yan Jingyu dan Yan Yuyin memiliki perasaan yang sama. Keduanya merasa sedikit lebih rendah darinya, terlepas dari kenyataan bahwa mereka juga wanita paling cantik di wilayah mereka. Setelah King Sui menjelaskan situasinya secara singkat, putri ketujuh berpikir sejenak sebelum dia berbicara. Saya akan menggunakan upaya terbaik saya untuk membantu Anda menemukannya dan memberitahu Anda segera setelah saya menerima informasi apapun. King Sui tersenyum dan sepertinya tidak keberatan. Dia tidak menganggapnya serius dan mengabaikannya dengan santai. Tapi itu dilihat oleh putri ketujuh. Meskipun dia merasa sedikit buruk di hatinya, dia tetap meyakinkannya dengan senyuman. Yakinlah. Aku pasti akan menemukannya untukmu. Saya akan mencari bantuan dari putri tertua. King Sui tidak merasakan apa-apa ketika dia mendengar penyebutan putri tertua, tetapi semua orang sepertinya melihat putri ketujuh dengan kaget. Putri tertua sangat sibuk. Saya pikir lebih baik kita mencoba yang terbaik untuk membantu King Sui menemukannya, ucap putri kelima setelah memikirkannya. Aku tahu batasanku. Putri ketujuh menggelengkan kepalanya. Sepertinya putri tertua benar-benar bisa membantuku menemukannya. King Sui bertanya kepada semua orang dengan ekspresi kagum di wajahnya. Putri tertua dikenal sebagai jenius nomor satu di antara dinasti Yu Agung. Dia adalah salah satu master termuda di Akademi Rahasia Surga dan dikabarkan memiliki kekuatan dan kemampuan besar dalam dirinya. Bahkan dinasti Yu Agung saat ini terkadang harus bergantung pada keberadaannya, Yan Yangqi menjelaskan dengan lembut. Penyebutan lain dari Akademi Rahasia Surga. Sekarang King Sui telah menyadari bahwa Akademi Rahasia Surga memang kuat. Dia bahkan mempertimbangkan untuk mendaftarkan dirinya di sana. Pada saat dia membuat nama untuk dirinya sendiri, dia bisa pergi dan menemukan Bi Chen sendiri. Aku ingin tahu apa saja persyaratan untuk bergabung dengan Akademi Rahasia Surga. King Sui bertanya setelah merenung sejenak. Akademi Rahasia Surga tidak menerima orang luar. Biasanya, murid elit dari Akademi Rahasia Surga akan diberikan kuota setelah mereka memberikan kontribusi yang sangat besar. Selain itu, para guru dari Akademi Rahasia Surga diizinkan untuk mendatangkan satu orang setiap tahun. Tapi tentu saja, orang-orang ini harus melalui ujian. Mereka hanya akan diterima secara resmi oleh Akademi Rahasia Surga jika mereka lulus ujian. Saya tidak terlalu yakin apakah ada metode lain untuk bergabung dengan mereka, Yan Jingyu berbicara saat ini. King Sui tidak menyangka prosedur untuk bergabung dengan Akademi Rahasia Surga benar-benar seperti ini.
Sepertinya tidak mudah untuk bergabung. Untuk saat ini, dia masih harus membuka toko pandai besi dulu. Jika itu tidak berhasil, dia harus mendapatkan beberapa magang dan kemudian membiarkan mereka membuka toko pandai besi mereka sendiri di mana-mana, dengan syarat bahwa namanya harus Toko Pandai Besi Vireclut. Toko rantai. King Sui menggelengkan kepalanya. Setelah membiarkan pikirannya menjadi liar sebentar, semua orang masuk untuk minum anggur saat mereka mengobrol. Percakapan yang lebih santai secara alami mengikuti. Kemenangan Yan Clan kali ini adalah acara yang patut dirayakan. Datang-datang. Kali ini kami beruntung memiliki King Sui. Izinkan saya mengungkapkan rasa terima kasih kami atas nama klan Yan. Saat Yan Yangci berbicara, yang lain mengangkat cangkir mereka untuk bersulang. Sulit bagi King Sui untuk menurun. Tidak apa-apa untuk bersulang, tapi kata-kataku masih bertahan. Jika kita adalah saudara, maka tidak perlu ada kesopanan seperti itu. Saya tidak punya banyak teman, apalagi di sini, jadi saya sangat menghargai mereka. Kami juga sangat menghargaimu sebagai saudara. Oh, itu benar. Suya dan saya telah memutuskan untuk menikah bulan depan. Ucap Yan Yangci mengumumkan sambil tersenyum saat mereka menikmati anggur. Kata-kata Yan Yangci mengejutkan semua orang, tetapi sebagian besar mereka terkejut dengan berita itu. Putri kelima memancarkan aura menawan saat ini dengan wajahnya yang sedikit memerah tapi bahagia. Tak perlu dikatakan bahwa Yan Yangci juga sangat bahagia. Hubungan mereka sudah berlangsung sangat lama, namun mereka tidak pernah mengadakan upacara pernikahan. Penggarap tidak ingin dirantai oleh komitmen. Tapi sekarang mereka merasa hubungan mereka stabil, mereka memutuskan untuk menikah. Selamat, kakak ipar. Yan Yang Zhao memberi selamat kepada mereka dengan senyuman. Karena status putri kelima menghalangi saat itu, mereka tidak bisa menikah. Jadi semua orang masih memanggilnya putri kelima. Selanjutnya, putri kelima tidak terlalu bisa bergaul dengan klan Yan, selain dari Yan Yangci. Selamat, saudaraku, ucap King Sui sambil tersenyum. Semua orang memberi selamat kepada mereka dengan bahagia. Pesta anggur berlangsung sampai larut malam karena semua orang minum sesuka hati mereka. Pada akhirnya, semua orang menginap, termasuk putri kelima dan ketujuh. Namun, King Sui masih menghabiskan malamnya di alam Valet Jade Immortal. Keesokan harinya, toko pandai besi Vireclut King Sui dibuka untuk bisnis. Dia bahkan berencana untuk menerima beberapa permintaan. Karena dia telah menempa untuk Yan Yangci dan yang lainnya sebelumnya, dia tidak berhasil melakukan permintaan lain. Tapi dia akhirnya bisa melakukannya mulai sekarang. Mungkin satu permintaan sehari atau mungkin beberapa permintaan dalam sehari. Bagaimanapun, ini demi mendapatkan reputasi. Mengapa Anda tidak menerima permintaan saya sebagai yang pertama untuk hari ini? Putri ketujuh melirik King Sui. Tentu, tetapi Anda harus menyiapkan sendiri bahan-bahannya dan menawarkan sesuatu yang menarik minat saya sebagai hadiah. King Sui tersenyum pada wanita yang benar-benar memberi kesan yang sangat baik kepada orang lain. Kami sangat akrab satu sama lain, apakah kami masih harus membicarakannya? Putri ketujuh tidak bisa berkata-kata. Baiklah, katakan padaku apa yang kamu inginkan. Jika Anda tidak terkesan dengan apa yang Sister Yan kenakan saat ini, maka Anda harus mempersiapkan materi Anda sendiri. Ucap King Sui bercanda. Tentu saja sesuai selera saya. Tapi saya punya bahan sendiri untuk senjata. Apakah tidak apa-apa bagimu untuk menggunakan ini saat menempa senjataku? Putri ketujuh bertanya dengan gembira dan kemudian menunjukkan kepadanya batu merah yang ada di tangannya. Batu matahari. King Sui berseru kaget setelah melihatnya. Tepat sekali. Itu adalah hadiah ulang tahun dari putri tertua. Aku belum bisa menemukan seseorang yang bisa menahannya, putri ketujuh menjelaskan kepada King Sui sambil tersenyum. Sekali lagi, putri tertua disebutkan. King Sui semakin penasaran dengan wanita ini.
Dikatakan bahwa kadang-kadang bahkan dinasti Yu Agung yang tangguh harus bergantung pada wanita ini untuk reputasi mereka. Sebuah puncak dinasti tingkat 2, keberadaan terkuat di dalamnya adalah Master Negara tingkat 3. Kekuatan minimum dari Master Negara tingkat 3 adalah 10.000 nebula. Tapi berapa kekuatan maksimum dari Master Negara tingkat 3? Kekuatan apa yang dibutuhkan untuk menjadi Master Negara tingkat 4? King Sui masih tidak mengerti tentang segalanya. Haruskah kekuatan Tian Jiange dianggap sebagai Master Negara bagian 3 tingkat perbatasan atau hanya Master Negara tingkat 2 puncak? Berdasarkan kekuatannya sendiri, dia mungkin adalah Master Negara tingkat 3 sekarang. Meski begitu, itu masih tak tertandingi dengan kekuatan luar biasa yang dimiliki Master Negara dari Sekte Dinasti. Selain itu akan menjadi kekuatannya sendiri. Manifestasi armor binatang iblis baru saja mencapai status Master tingkat 2. King Sui hanya mengkhawatirkan kekuatannya sendiri saat ini. Berdasarkan kekuatannya, dia mungkin bisa dianggap sebagai Master Negara tingkat 3. Hanya ada 2 dinasti kelas 4 di benua Westeroxe dan Akademi Rahasia Surga yang misterius. Pasti ada Master Negara kelas 4 di dinasti kelas 4, apalagi Akademi Rahasia Surga. Satu-satunya hal yang membuat King Sui bertanya-tanya adalah apakah ada Master Negara kelas 4 juga ada di antara dinasti kelas 2 dan kelas 3. King Sui merasa bahwa di sepanjang jalur Master Negara, semakin tinggi seseorang pergi, semakin besar celah di antara level. Bahkan Master Negeri tingkat 3 adalah pembatas. Artinya ada kesenjangan yang lebar antara Master Negeri tingkat 3 dan Master Negeri tingkat 4. Ada apa denganmu? Jika kamu tidak bisa melakukannya maka kita akan menggunakan yang lain, Putri Ketujuh buru-buru berkata ketika dia melihat King Sui dengan linglung. King Sui bingung. Batu yang ini adalah sesuatu yang telah jatuh ketika lapisan luar matahari terbakar dan hanya dapat ditemukan di beberapa lokasi yang tidak biasa. Itu seperti meteorit dari langit, kecuali batu yang ini lebih berharga. Namun, masalah terbesar dengan jenis bahan ini adalah kenyataan bahwa bahan tersebut sangat sulit untuk dilebur. Ini adalah batuan sisa yang dulunya dipenuhi dengan energi di inti matahari dan telah jatuh setelah energinya benar-benar habis. Namun, batuan sisa ini adalah beberapa bahan paling kuat yang digunakan untuk menempa dan tak ternilai harganya. Karena telah terbakar, tentunya tidak lagi harus melebur dengan suhu yang sama seperti matahari. Faktanya, itu hanya membutuhkan 1/100 juta dari suhu itu. Meski begitu, masih sangat sedikit pandai besi yang bisa meleburnya. Putri Ketujuh hanya mengeluarkannya karena dia sangat ingin memiliki senjata yang ditempa dengan batu yang karena putri tertua menggunakan pedang batu yang. Ketika dia melihat ekspresi wajah King Sui, gelombang rasa malu menyapu dirinya karena dia menyadari bahwa dia telah mempersulit King Sui, jadi dia buru-buru mengatakan itu. Saya tidak yakin apakah saya bisa, tetapi saya akan mencobanya. Namun, tingkat keberhasilannya tidak akan tinggi, jadi jangan terlalu berharap. Keluarkan senjata yang telah kamu gunakan sebelumnya dan biarkan aku melihatnya. Jika kebetulan saya bisa memalsukannya, saya akan memalsukannya untuk Anda. King Sui tidak terlalu keberatan. Dia menginginkan tantangan juga. Sekarang kekuatannya telah meningkat pesat, dia tidak yakin apakah dia bisa melelehkannya sekarang. Bagaimanapun, dia membudidayakan Primordial Flame. Tentu, Putri Ketujuh mengeluarkan pedang panjang merah yang dia gunakan sebelumnya, itu juga tipe api. Meskipun dia telah mengeluarkan senjatanya dan menyerahkannya kepada King Sui, dia tidak menaruh terlalu banyak harapan padanya. Dia menyadari kesulitan itu dan bahkan menyesal telah mengeluarkan Sunstone lebih awal. Sisanya melanjutkan hidup mereka sementara King Sui menempa di toko blacksmith dengan kecepatannya sendiri, karena dia sudah menerima pesanan. Dia akan menerima dan menempa satu senjata untuk Master Negara setiap beberapa hari. Mereka adalah minoritas dan jumlahnya sangat sedikit di antara populasi lebih dari 100 juta. Oleh karena itu, dia memalsukan senjata-senjata yang dapat memperkuat kekuatan 1 atau 2 kali untuk dijual. Namun,
Mereka tidak untuk dibeli dengan uang melainkan ditukar dengan jamu, bahan atau barang aneh apapun yang disukai King Sui. Ada juga senjata yang memperkuat kekuatan 3 kali lipat di antara mereka tetapi tidak lebih tinggi dari itu. Namun, karena ini tidak dapat diamati dengan mata dan tidak dapat dirasakan oleh orang biasa, King Sui hanya bisa menunggu sampai seseorang yang membutuhkannya masuk. 3 kali lipat sudah menjadi batasnya. Tidak banyak senjata atau baju besi di toko, ini kadang-kadang terjadi karena toko ini lebih mengutamakan kualitas daripada kuantitas. Selain itu, King Sui tidak yakin berapa lama dia bisa menjaga toko ini tetap buka. Dia menyadari bahwa sepertinya Akademi Rahasia Surga adalah langkah penting jika dia ingin naik ke ketinggian yang baru. Entah itu atau dia bisa melewati 2 dinasti kelas 4 lainnya. Tapi tentu saja, akan lebih baik jika dinasti Yu Agung bisa meningkatkan ke dinasti kelas 4. King Sui akan memikirkannya setelah membuka toko blacksmith. Orang-orang dari klan Yan pergi di malam hari. Mereka harus membuat persiapan untuk pernikahan Yan Yangci dan putri kelima. Putri kelima dan putri ketujuh juga mengikuti Yan Yuyin dan Yan Jingyu kembali ke kediaman Yan, sehingga suasana menjadi tenang lagi di sini. Dia telah menghabiskan waktunya di alam Valet Jade Immortal hari ini, jadi dia hanya bisa menunggu sampai hari berikutnya jika dia ingin masuk. Setelah langit menjadi lebih gelap, King Sui duduk sendirian di paviliun sambil memikirkan rencana masa depannya. Dia bertanya-tanya apakah yang disebut putri tertua dan putra mahkota akan menghadiri pernikahan Yan Yangci dan putri kelima yang akan terjadi dalam waktu 1 bulan. Biasanya dalam situasi seperti ini, mereka akan datang tetapi sulit untuk mengatakannya karena mereka memiliki status khusus. King Sui tiba-tiba teringat bahwa putri ketujuh akan meminta bantuan putri tertua untuk mencari keberadaan Di Chen, jadi dia memiliki perasaan bahwa mungkin putri tertua akan muncul untuk pernikahan Yan Yangci. Putri tertua mungkin tidak kembali ketika Yan Yangci dan putri kelima menikah, tetapi mereka dapat mengatur agar pernikahan tersebut berlangsung sekitar waktu ketika putri tertua biasanya kembali. Mungkin bulan depan akan menjadi waktu putri tertua biasanya akan kembali. King Sui merasa bahwa itu adalah kasus yang sangat masuk akal. Bagi King Sui, sepertinya putri tertua yang misterius ini adalah sosok yang sangat penting, dan dia mungkin bisa lebih memahami tentang urusan luar melalui dia dan dia bahkan mungkin bisa menemukan Di Chen. Pada gelombang ombak yang tiba-tiba intens, King Sui mengangkat tangannya tepat ketika gelombang gas emas samar dilepaskan. Dum! Gelombang energi meledak dengan keras. Sosok King Sui melintas saat dia menyerbu ke arah sumber energi yang dilepaskan. Dia sudah mengira seseorang akan menemukan masalah dengannya karena partisipasinya dalam pertempuran pasti akan menyinggung pihak lain seperti klan Yu atau orang-orang dengan pangeran ketiga. Pada siang hari, dia sudah mempelajari beberapa masalah klan Yan. Seperti bagaimana cabang Yan Dinglang dihukum oleh klannya. Bahkan beberapa sesepuh tertinggi yang mendukung Yan Dinglang dihukum oleh klan. Itu dianggap sudah cukup bagi mereka. Klan Yu telah mundur ke pengasingan. Meski begitu, itu tidak akan menghentikan mereka dari menggunakan trik kotor, seperti menyergap King Sui atau merencanakan pembunuhan terhadapnya, seperti yang terjadi sekarang. King Sui sudah mengharapkan hari ini akan datang, tetapi dia tidak berpikir bahwa itu akan secepat itu. Dia memperluas indera spiritualnya dan itu menyebar ke segala arah seperti tentakel. Kecepatan pihak lain sangat cepat, seolah-olah mereka membuat King Sui mengikuti mereka. Bukan manusia. King Sui melihat bahwa benda yang menyergapnya kemudian melarikan diri, sambil menggodanya untuk mengikutinya ke suatu tempat. Ternyata adalah monster bayangan yang seukuran bison dewasa. Binatang bayangan itu sangat lemah kekuatannya, namun memiliki kecepatan yang sangat luar biasa. Mirip dengan babi pemburu harta karun, yang lebih unggul dalam pertahanan dan kemampuan bertahan hidup sedangkan monster bayangan lebih unggul dalam kecepatan dan kemampuan bertahan hidup. Pada awalnya, King Sui bingung bagaimana bisa secepat ini meskipun betapa sangat lemahnya saat itu menyergapnya. Ternyata tujuannya adalah untuk memikatnya ke sini.
King Sui bisa dianggap sebagai orang yang berani dan sangat terampil, jadi dia tertarik untuk mengetahui siapa yang ingin membunuhnya. Dia awalnya berencana untuk menghentikan monster bayangan ini dan ini bisa dilakukan dengan kecepatan saat ini yang dia miliki. Selain itu, dia juga memiliki cincin batu ilahi giok suci. Bahkan tanpa itu, dia bisa menyusulnya hanya dengan posisi 9 istana. Binatang bayangan itu memiliki kecepatan yang luar biasa. Itu membawa King Sui lebih dari 1000 li dalam sekejap dan bahkan melonjak tinggi ke langit. Meskipun King Sui percaya diri, dia masih memperluas kesadaran spiritualnya. Tetapi karena kecepatannya yang tinggi dan keterbatasan indera spiritual, pada saat dia menemukan targetnya, dia sudah dikepung. Aku tidak berharap kamu cukup berani untuk datang ke sini sendirian. Suara dingin terdengar ke telinga King Sui. King Sui berhenti untuk melihat keempat pria tua yang mengelilinginya dari segala arah, menjebaknya di tengah. Jika King Sui ingin melarikan diri sekarang, itu akan semudah membalik telapak tangannya. Dia bisa segera kabur dengan menggunakan kemampuan cincin batu ilahi giok suci. Namun, dia lebih tertarik untuk mengetahui siapa orang-orang ini. Kalian semua siapa? Mengapa Anda membawa saya ke sini? King Sui bertanya sambil melihat keempat pria tua yang tidak dikenal. Mereka berempat berpakaian lengkap dengan jubah abu-abu dan memiliki sosok yang cukup kuat. Mata mereka dalam dan mereka bersinar dengan ketajaman yang tidak menyerah pada usia mereka. Aura di sekitar mereka sangat sedingin es dan gelap, begitu dalam sehingga bahkan mengejutkan King Sui. Siapa kita? Satu-satunya hal yang perlu Anda ketahui adalah bukanlah hal yang baik bagi seorang pemuda untuk terlalu banyak menjadi pusat perhatian. Sebenarnya King Sui sudah yakin bahwa orang-orang ini pasti terkait dengan klan Yu sekarang. Tapi mereka belum tentu dari klan Yu karena jika masalah ini gagal dan terungkap, itu akan menghancurkan klan Yu. Apa kalian yakin bisa membunuhku? King Sui tiba-tiba tertawa sambil melihat mereka. Hahaha, hanya satu dari kami yang cukup untuk membunuhmu. Kami berempat hanya untuk asuransi, ucap pria itu tampak sangat menggelikan. Hanya satu dari kami yang cukup untukmu. King Sui menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar kata-kata lelaki tua itu. Namun, dia juga bisa merasakan kekuatan tirani orang tua itu. Mereka secara tak terduga lebih kuat dari Tian Jiange dan juga lebih kuat dari dirinya. Kali ini, King Sui telah merusak rencana klan Yu dan pangeran ketiga. Mereka tentu saja tidak akan membiarkannya lolos tanpa cedera. Dengan kemampuan mereka, mereka secara alami mampu mengumpulkan kekuatan seperti itu. Aku tidak tahu siapa yang memintamu untuk datang, tapi aku hanya ingin memberitahu kalian bahwa masih ada waktu bagimu untuk pergi. Jika tidak, ini akan menjadi tempat peristirahatan terakhir Anda. King Sui tidak ingin membuang waktu untuk olok-olok yang tidak berguna. Hal yang sama juga diterapkan pada lawan-lawannya. Sombong, anak muda, jangan berpikir bahwa hanya karena Anda memiliki kekuatan, Anda sudah berada di puncak dunia. Hari ini, saya akan mengajari Anda bahwa selalu ada seseorang di luar sana yang lebih kuat dari Anda. Orang tua itu mengulurkan tangannya saat dia selesai berbicara. Sebuah telapak tangan besar menembus langit dan menuju King Sui. Itu memancarkan kekuatan kurungan yang kuat di atasnya, itu membuat suara mendesis yang menakutkan. Benang emas Kludan, King Sui pada dasarnya mampu mengabaikan serangan energi roh semacam itu. Dia mengangkat tangannya dan segera melepaskan serangannya. Meskipun dia hanya menghancurkan telapak tangan besar lelaki tua itu, dia kemudian tiba-tiba menyerang ke arah lelaki tua itu. Manifestasi armor binatang iblis. Karena konsiliasi bukanlah pilihan, King Sui memutuskan untuk membuat mereka pergi secara permanen. Dia menggunakan langkah naga jelajah. Kecepatannya saat ini dalam posisi 9 istana dapat digambarkan sebagai muncul dan menghilang tak terduga. Pertarungan jarak dekat adalah spesialisasi King Sui, sedemikian rupa sehingga bahkan bisa disebut salah satu gerakan pembunuh King Sui yang menakutkan. Orang tua itu tidak seberuntung Tian Jiange. Kali ini, King Sui menyerang dengan niat untuk membunuh.
Oleh karena itu, dia tidak menahan serangannya. Dia memanfaatkan gerak kakinya ke puncak dan fokus menyerang titik akupuntur lawan. Keadaan Tai Chi-nya juga telah mencapai ketinggian yang menakutkan. Baik King Sui dan lelaki tua itu sangat cepat. Saat jejak telapak tangan terbang kemana-mana, lelaki tua itu akan dipukul sekali dalam setiap 10 pukulan telapak tangan. Seiring waktu berlalu, lelaki tua itu mulai semakin terpukul. Itu sebenarnya hanya dalam rentang beberapa napas sejak pertarungan dimulai, kecepatan mereka terlalu cepat. King Sui mengerahkan kekuatan maksimumnya dalam serangan yang dia lemparkan dengan telapak tangan, tinju, dan bahkan jari-jarinya. Kekuatan tirani dari pelet 7 warna juga perlahan-lahan merusak tubuh lelaki tua itu, menumpuk di dalam dirinya sedikit demi sedikit. Titik akupuntur yang mencolok menyebabkan tubuh orang tua itu menjadi mati rasa. Ketika orang tua lainnya menyadari apa yang terjadi, mereka semua secara bersamaan melepaskan manifestasi baju besi binatang iblis mereka dan menyerang King Sui dengan senjata mereka. Tepat pada saat ini, King Sui mengepalkan kedua tinjunya dan melepaskannya dengan sangat cepat. Kedua tinjunya mengenai telinga dan pelipis lelaki tua itu saat dia lumpuh. Tempat itu menjadi sunyi. Orang tua lainnya tercengang. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat orang-orang sekuat mereka ditekan sedemikian rupa oleh orang lain. Dia sebenarnya dibunuh dengan serangan tangan kosong ke kepala. Dampak dari kombinasi kecepatan dan misteri teknik tinju itu luar biasa. Itu sangat luar biasa sehingga mereka sulit menerimanya. King Sui juga tidak berpikir bahwa melepaskan gerak kaki dan kecepatannya secara maksimal akan dapat menekan seseorang sejauh dia bahkan tidak bisa menggunakan manifestasi armor binatang iblisnya. Ini karena serangan titik akupunturnya bukanlah serangan biasa. Mereka juga bisa memotong sementara saluran meridian lawan. Ini membuat lawan tidak dapat menggunakan manifestasi baju besi binatang iblisnya, yang menyebabkan pengurangan besar dalam kekuatannya. Ini adalah bagian yang menakutkan tentang seorang pejuang dengan tangan kosong. Memblokir meridian dengan menyerang titik akupuntur. Cepat, bersatu untuk membunuhnya. Seorang lelaki tua berteriak dengan marah. Klang, King Sui mengeluarkan pedang biduknya dan hanya dengan pikiran, Gunung 9 Benua muncul. Dia mengayunkan tangan kirinya dan bersama dengan niatnya, Gunung 9 Benua bergegas menuju salah satu pria tua yang tersisa dengan kekuatan yang menakutkan. Pertarungan sebenarnya adalah jalan pintas tercepat dalam meningkatkan kekuatan dan pengalaman seseorang. Itu juga cara terbaik untuk mengkonsolidasikan kekuatan mereka dan menstabilkan kekuatan mereka. Itu justru cara paling efektif dalam membantu terobosan. Oleh karena itu, King Sui tidak menggunakan Ki Kaisar. Dia ingin menstabilkan kekuatannya sendiri untuk menangkap setiap detail secara intim melalui pertarungan yang sebenarnya. 9 langkah istana, cambuk naga api primordial. Begitu King Sui menjabat tangannya, ujung pedang menembakkan primordial flame whip yang tebal dan segera memisahkan dua orang tua yang menyerbu ke arahnya. Cambuk naga api primordial itu seperti naga abu-abu yang cerdas, dengan cekatan menyerang kedua lelaki tua itu. Namun, kedua lelaki tua itu masih semakin dekat. Salah satu orang tua terjerat cambuk naga api primordial King Sui sedangkan yang lainnya mengarahkan tombak ke King Sui, mengirimkan diagram energi raksasa berbentuk elang hitam menerkam ke arah King Sui. Elang hitam adalah kristalisasi energi. Itu berukuran sekitar 10 meter dan kekuatan yang luar biasa yang dikeluarkannya bahkan mengejutkan King Sui. King Sui mengayunkan tangan kirinya. Segel Suantian. Segel Suantian segera menghantam elang hitam. King Sui juga cemas, segera menindaklanjuti dengan serangan lain. Bang! Segel Suantian menghilang, tetapi yang mengejutkan King Sui adalah bahwa energi di dalam segel Suantian tampaknya telah menabrak tubuh elang hitam, segera menyebabkan elang hitam melambat. Jadi segel Suantian juga bisa digunakan dengan cara ini. One hand cover sky. King Sui sekali lagi mengayunkan tangannya. Jejak telapak tangan berwarna emas panjang terbentuk dan langsung mengenai tubuh elang hitam. Beng!
Itu adalah suara gemetar surga. Sayangnya, itu hanya berhasil menyebabkan elang hitam itu jatuh sedikit. Itu masih menyerbu ke arah King Sui. Saat ini, King Sui tidak menggunakan pengungkapan bentuk Buddha, juga tidak menggunakan mata sejati Buddha. Ketika dia melihat apa yang terjadi, dia tahu bahwa itu adalah sesuatu yang tidak bisa dianggap enteng. Dia dengan cepat menggunakan kedua skill tersebut. One Hand Cover Sky. King Sui sekali lagi menggunakan One Hand Cover Sky. Kali ini, dia menggabungkannya dengan pedang biduk. Ini karena elang hitam sudah berada di dekatnya. Jejak telapak tangan emas yang sangat besar membawa cahaya keemasan yang menyilaukan saat itu menghancurkan elang dengan keras. Tepat pada saat ini, lelaki tua dengan tombak juga telah berjalan ke belakang elang hitam, pada dasarnya mengikuti tepat di belakangnya. Bang! Lingkungan berada dalam ledakan hasutan. Ledakan keras terdengar seolah dunia akan berakhir. Pada saat ini, King Sui linglung. Peluang 20% untuk menggandakan kekuatan ofensifnya benar-benar diaktifkan. Ini benar-benar tragedi bagi orang tua itu. Dia sangat percaya diri dengan strategi bertarungnya, dan juga sangat percaya diri dengan bayangan hitam yang dia bentuk. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan serangan telapak tangan itu begitu merusak sehingga kekuatannya sebenarnya tidak berkurang bahkan setelah menembus bayangan hitam. King Sui melihat ketika bayangan hitam menghilang dan lelaki tua itu meledak sejenak. Serangan yang mendekati 35.000 nimbus bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan lelaki tua itu. King Sui sedikit tertegun. Sebuah kutipan muncul di benaknya. Itu adalah kutipan yang sering dia temukan di masa lalu. Apakah itu kekuatan pedang atau keunggulan dalam pedang? Apakah tinjunya menunjukkan kekuatan sombongnya atau itu gaya yang dalam? Kematian lelaki tua itu menyebabkan lelaki tua lainnya yang sedang menyerbu segera menghentikan langkah mereka. Orang tua lain sedang ditekan oleh Gunung Sembilan Benua. Awalnya, Gunung Sembilan Benua tidak dapat menekannya, tetapi King Sui telah memanggil binatang guntur di tengah pertempuran. Kekuatan binatang guntur saat ini juga meningkat dengan cepat. Itu terus-menerus mengirimkan serangan petir dan valet petir ke arah orang tua. Karena kecepatan orang tua itu, dia benar-benar ditekan begitu saja oleh binatang guntur dan Gunung Sembilan Benua. Semakin banyak waktu berlalu, semakin tidak menguntungkan baginya. Oleh karena itu, dia sedang menunggu orang lain untuk membunuh King Sui sebelum berurusan dengan binatang iblis yang penuh kebencian itu. Justru pemikiran inilah yang menyebabkan dia jatuh ke dalam kondisi tidak berdaya. Saat ini dia hanya bisa dengan letih mengatasi mati rasa anggota tubuhnya dan luka dari serangan petir valet. Orang tua itu masih agak gagah berani. Jika tidak, dia akan dihancurkan sampai mati oleh Gunung Sembilan Benua saat dia disambar oleh sambaran petir valet. Ini adalah pertama kalinya King Sui mengalami efek penggandaan kekuatan setelah kekuatannya meningkat pesat. Dia merasa kemungkinan 20% tidak terlalu akurat dan sepertinya tidak terlalu tinggi. Tidak hanya itu tidak terlalu tinggi, kemungkinan senjata Yan Yang Chen dan yang lainnya juga tampaknya sangat rendah. Dia hanya memikirkannya sebentar. Bagaimanapun, memiliki itu masih akan lebih kuat daripada tidak memilikinya. Adapun apakah kemungkinan peningkatan kekuatan, itu masalah keberuntungan. Jika dia tidak beruntung, dia mungkin tidak mengaktifkannya bahkan sekali dalam 100 kali percobaan. Orang tua yang tersisa tidak lagi bisa mempertahankan ekspresi tenangnya dari sebelumnya dan bahkan mulai memiliki sedikit rasa takut. Mampu membunuh seseorang dengan segel manifestasi binatang iblis hanya dengan satu serangan, seberapa kuat pria ini. Keempat lelaki tua itu memiliki kekuatan master negara tingkat 3. Yang pertama dibunuh oleh King Sui telah mencapai kekuatan 25.000 nimbus. Namun, dia masih dipukul sampai mati oleh King Sui. Dua lelaki tua yang tersisa sedikit lebih lemah dari lelaki tua pertama. Saat ini, dia sangat malu. Fakta bahwa dia sudah takut bahkan sebelum mereka mulai berkelahi pada dasarnya berarti dia sudah kalah. Segel Suantian, Buom. Gelombang ketujuh dari telapak Buddha emas besar. Kurungan, Wash.
Saat lelaki tua itu kembali ke akal sehatnya, King Sui bertindak. Karena dia telah membunuh 2 orang tua, dia harus membunuh mereka semua. Selanjutnya, dia harus melakukannya dengan cepat. Oleh karena itu, dia segera menggunakan gerakan pembunuhan yang tangguh. Jejak Lion King. King Sui mengangkat tangannya, menyebabkan batu besar segera mengelilingi lelaki tua itu. Boomim. Kekuatan terkuat The Lion King's imprint adalah ledakannya, hanya saja targetnya mudah mengelak sebelum meledak. Namun, lelaki tua itu saat ini telah terkurung dan tinggal menunggu untuk mati. Kekuatan jejak Raja Singa yang dilepaskan King Sui sangat menakutkan. Setelah mereka semua mati, King Sui mengumpulkan sachet sutra interspatial mereka, membersihkan daerah itu sampai tidak ada jejak yang tersisa sebelum dia pergi. Pertempuran ini membantunya menyadari kekuatan teknik bertarungnya. Untuk orang-orang dengan kekuatan yang sama, teknik pertempuran tingkat lanjut, teknik pertempuran puncak, teknik pertempuran legendaris atau bahkan paragon jauh lebih kuat daripada teknik pertempuran normal. Kombinasi jejak Raja Singa, tanaman merambat haus darah, dan gelombang ketujuh dari kurungan telapak Buddha emas sempurna. Selain itu, Seal of Swantian juga cukup layak. Segel gelombang awan pasang surut, tongkat iblis Buddha berlian, gunung 9 benua, dan tentu saja, 9 langkah istana, semuanya sangat kuat. Tai Chi selalu menjadi dasar King Sui untuk semua tekniknya. Itu digunakan untuk memperkuat teknik penguatan kuno dan juga untuk mengkonsolidasikan dan menyelaraskan berbagai jenis energi di dalam tubuhnya dengan efek yang luar biasa. Lapisan surgawi ketujuh, 9 tubuh emas yang di tahap kesuksesan kecil, garis darah emas ungu, semua ini tampaknya telah berhenti berkembang. King Sui tahu bahwa mereka telah mencapai kemacetan mereka dan merupakan rintangan terbesar yang dia hadapi dalam hidupnya. Tidak ada lagi aktivitas apapun dalam alam kelas 7 dari Valet Jade Immortal. Dia sudah memetik banyak Peaches of Immortality. Setiap buah persik dapat meningkatkan umur seseorang hingga 50 tahun. Meskipun dia puas dengan keadaan alam Valet Jade Immortal saat ini, King Sui selalu merasa bahwa alam Valet Jade Immortal dan 9 lapisan surgawi dari teknik penguatan kuno terhubung. Alam kelas 7 dari Valet Jade Immortal, lapisan ketujuh dari teknik penguatan kuno. Kedua belah pihak pada dasarnya berkembang bersama-sama. Bahkan jika mereka berada pada level yang berbeda, itu akan menjadi perbedaan satu tingkat dan yang lebih lambat akan mengejar dengan sangat cepat. Berkali-kali itu adalah alam Valet Jade Immortal yang ditingkatkan terlebih dahulu dan teknik penguatan kuno selanjutnya akan menerobos. Jika alam Valet Jade Immortal berhenti berkembang, begitu pula teknik penguatan kuno. Oleh karena itu, King Sui merasa akan sulit baginya untuk menerobos dalam waktu dekat dan kekuatannya masih perlu dikonsolidasikan dan ditingkatkan. Masih sangat pagi ketika dia kembali ke Fireclut Blacksmith Store. King Sui keluar setelah dia bersih-bersih. Jalanan terang benderang, hampir tidak ada perbedaan antara siang dan malam di dalam kota Yan. Saat dia mengikuti orang banyak di jalan, hatinya tenang, terutama tenang. Dia merindukan Yuruyan dan juga merindukan keluarganya. Namun, yang dia inginkan lebih banyak adalah dengan cepat meningkatkan kekuatannya dan menemukan Di Chen. Akan lebih baik jika dia bisa menyatukan kembali keluarganya. Selama itu terjadi, tidak penting di mana mereka tinggal. Masih ada masalah yang dia janjikan pada ibunya, untuk mencari Yan Zongyue, yaitu ayahnya. King Sui menggosok kepalanya. Benua ini terlalu besar, mencari orang tertentu lebih sulit daripada mencari jarum di tumpukan jerami. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.